Ini udah masuk dapur rekaman ya berarti? Wah, benar. Eh, Ini kan apa menarik namanya? kan? Barangkali kan pernah. Iya, iya. Oke. Sejauh ini ada beberapa kali. Hmm. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Melix Room. Kali ini kita kedatangan salah satu mahasiswa dari kota Yogyakarta, Habib Rabani. Ya, Halo, selamat Habib. sore. Apa kabar, Habib? Alhamdulillah baik-baik saja. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Habib, thank you sebelumnya udah mau nyempetin buat ngobrol-ngobrol Pasti. dan datang di channelnya Melix Room. Oke, siap. Terima kasih. Sebuah kehormatan juga bisa diundang langsung ke sini ya. Oke, sama-sama. Oke, Habib. Kesibukan sekarang lagi ngapain aja nih? Sebenarnya kesibukannya bisa dibilang cukup lumayan juga, Hmm. karena sekarang kan udah masuk ke semester akhir, jadi banyak produksi juga, gitu kan. Terus kemudian mau persiapan buat sempro, doanya ya guys ya. Terus ya mungkin sebentar produksi sama sempro sih yang lumayan agak padat juga. Sama ya alhamdulillah dapat kerjaan juga untuk ngajar di salah satu lembaga public speaking juga di Jogja. Gitu. Wow. Oke, Habib. Sebelumnya kan gue pernah lihat di Instagram lo lah, Oke. nge-stuck dikit. Oke. Di salah satu highlight lo tuh, lo sempet atau enggak lo punya kegemaran voice over. Lo boleh nggak sih kayak ngejelasin voice over tuh apa? Oke, menarik nih sepertinya ya. Sebenarnya dari kapan ya? SMP kalau nggak salah. Gue tuh suka banget sama dunia suara, khususnya dunia public speaking. Dan dari SMP pun gue udah dikasih apa ya kepercayaan untuk bisa jadi pembawa acara di acara pas waktu SMP. Terus lambat laun SMA lah gitu kan. Terus dari SMA juga banyak juga kegiatan-kegiatan yang apa ya, sekolah tuh udah ngasih amanat, udah Bib, lu jadi MC aja gitu kan. Udah beberapa kali gitu kan. Terus kalau untuk menjurus ke dunia voice over atau VO itu pas waktu kuliah justru, karena ternyata dunia suara tuh bukan hanya seorang pembawa acara saja, melainkan banyak banget gitu kan. Makanya sebenarnya gue tertarik nih sama satu pekerjaan ini gitu kan. Mungkin bisa dibilang pekerjaan apa ya sekarang ya. Jadi udahlah, akhirnya mungkin dari awal kuliah kurang lebih semester 2-an itu gue udah dapat informasi bahwa nih dunia suara tuh bukan cuma pembawa acara doang, bukan cuma MC doang, tapi ada VO, ada dubbing dan lain sebagainya. Makanya akhirnya secara tidak langsung gue bisa memantapkan diri, anjay, memantapkan diri untuk apa ya, untuk langsung terjun di dunia voice over, kurang lebih kayak gitu sih. Oke, tadi gue sempat singgung arti dari voice over tuh sebenarnya apa sih? Sebenarnya apa ya voice over? Kalau secara harfiahnya gue mungkin kurang tahu ya, tapi yang jelas voice over itu adalah salah satu bisa dibilang pekerjaan juga yang emang fokus di dunia suara, apalagi untuk di dunia promosi, entah itu mungkin advertising, periklanan, company profile dan lain sebagainya. Jadi ya kita ngisi suara untuk iklan tersebut, produk tersebut atau profile tersebut gitu sih kurang lebih. Oh, berarti VO tuh jatuhnya kayak bagaimana cara kita mengekspresikan diri dalam bentuk audio berarti ya? Betul. Entah itu tujuannya ke company profile kah, atau ke sebuah brand lah, Iya. segala macam. Oke, biasanya pastinya di dalam voice over itu ada beberapa teknik nih. Menurut lo, apa sih teknik yang harus dipelajari ketika kita mau belajar voice over itu? Sebenarnya kalau persoalan teknik tuh sampai saat ini gue juga masih belajar sih ya. Cuman ya yang setahu gue, dan gue juga pernah ikut beberapa kali kelas khususnya di dunia voice over. Mungkin teknik yang paling bisa bisa di highlight itu tentang emphasizing ataupun penekanan dari satu kalimat. Oke. Terus kemudian juga banyak teknik tarikan nafas atau yang ketika kita mau kalau kita mau VO itu harus pakai suara yang berasal dari perut atau diafragma. Gak mungkin dong kalau misalnya kita ngeluarin suara tapi dari tenggorokan atau dari dada. Yang jelas karena kayak kalau misalnya kita ngeluarin suara bukan dari perut atau diafragma, itu jatuhnya nanti bakal ngap-ngapan lah jatuhnya gitu ke kan. energi gitu ya. Iya Energi yang gitu kita- kan. Cuman kalau kita dari suara secara tidak langsung kita bakal bener nge-push gitu loh. Bakal kerasa lah bedanya antara suara yang dikeluarkan dari perut, dari dada atau dari tenggorokan. Kayak gitu sih. Oke, berarti kan itu kan kayak membutuhkan sebuah energi ya. Betul. Dalam ngebuat suatu voice over. Iya. Nah, itu biasanya ada
keterkaitannya dengan mental nggak sih? Kayak misalkan, apalagi kan kita kan tadi lu bilang sempet katanya ada hubungannya dengan diafragma, suara dari perut atau segala macam. Ketika kita mendapatkan suatu hal dalam dunia voice over, misalkan ada disuruh nih suara high, low. Nah itu kan pasti ada kayak tabrakan kan? Iya. Antara tiba-tiba high, tiba-tiba low. Nah, itu gimana cara lo ngantisipasi? Cara ngantisipasi kayaknya gue lebih mengurangi dari apa ya, dari basic-basic dulu deh, kayak minuman dan makanan. Itu Oke, jelas itu. dor, ya kan? Do and done. Kalau misal kita sering banget makan makanan yang berminyak, minum minuman yang es gitu kan, malah tapi gue juga kalau misal memang mau ada apa, kalau gue mau ngerjain VO, itu gue bener-bener menghindari hal-hal itu tadi, minyak lah, es lah dan lain sebagainya, karena kayaknya dua faktor itu tadi sih yang bener-bener apa ya, jadi menghambat terhadap proses produksi audio itu tadi gitu kan. Kalau kalau di luar dari itu kayaknya enggak sih, kurang lebih, karena di dunia voice over ataupun di dubbing saat ini itu tidak tidak harus seseorang tuh mempunyai suara yang istilahnya golden voice atau suara yang benar-benar kalau cowok harus manly, harus gede gitu, halo pemirsa dan lain sebagainya. Tapi ya meskipun suara lu cempreng, ya udah jalin aja, karena mungkin siapa tahu di luar sana orang-orang butuh suara lu, orang-orang butuh suara cempreng lu gitu kan. Karena yang gue tahu juga sekarang banyak kok iklan-iklan di luar sana yang suaranya tuh nggak melulu yang berat lah, nggak melulu yang benar-benar harus halus lah dan lain sebagainya. Banyak kok yang cempreng juga, atau mungkin yang kelihatan kedengarannya kayak malas-malasan, kayak suaranya lu kalau misalnya tahu iklan Sprite ya kan, yang cak lontong kan, itu kan nggak golden voice banget kan, kayak tapi orang ngomong biasa lah, ngomong biasa aja gitu kan. Kalian tahu nggak sih gitu kan, kurang lebih kayak ya udah gitu. Tapi karena pasarannya mungkin sekarang udah berbeda dan udah banyak juga yang yang suka, jadi ya udah gitu. Itu sih. Waduh, panjang lebar ya guys ya. Menarik. Iya. Topiknya. Cuma tadi lu sempat singgung katanya orang tuh beberapa pengen nyoba voice over, cuman kendalanya terkait suara. Iya. Entah itu suaranya cempreng lah, suaranya berat lah. Itu sebenarnya udah ada marketnya nggak sih? Pasti udah ada marketnya. Okay. Tapi tergantung marketnya juga. Kalau misalnya memang pasarannya membutuhkan suara yang harus gede gitu kan, harus benar-benar jatuhnya ya lebih berwibawa, mau tidak mau mungkin suara yang orang yang memiliki suara cempreng itu mungkin agak tersingkirkan dikit. Tapi banyak juga kok di luar sana yang menanti suara kita, ya tergantung pasaran juga gitu kok. Gitu sih. Itu gimana pertama kali lu belajar tentang voice over? Apalagi kan kita kan nggak, tadi yang lu sempat singgung katanya nggak semua orang tuh mempunyai golden voice. Apalagi kan di dalam, lu bilang tadi sempat siut katanya di dalam voice over tuh ada beberapa teknik. Yang tadi sempat gue bilang juga ada high voice lah, low, middle. Nah itu gimana cara lu mempelajari dari semua teknik yang ada di dalam dunia voice over? Untuk pertama kalinya gue belajar tentang teknik-teknik itu ketika pas waktu gue semester 4 kalau nggak salah. Terus waktu itu gue ada kesempatan untuk ikut kelas di Bandung. Dulu gue ikut kelas di salah satu mungkin bisa dibilang juga sama komunitas namanya Indo Voice Over Talent. Dan itu orang-orangnya di belakang Indo Voice Over Talent itu banyak orang-orang yang mengisi suara di berbagai iklan sama film. Ada Kak Novi juga, mungkin teman-teman yang pada tahu Kak Novi itu adalah dubbing sekaligus dubbernya paling fenomenal, karena banyak banget film-film yang udah dia dubbing kayak Aladdin. Terus kemudian dia juga ngisi voice over di salah satu program TV swasta itu Insert kalau nggak Silet gitu, Silet lah kalau nggak salah. Berarti kayak misalkan nayangin berita tuh dia yang jadi dubbingnya. Gitu. Terus ada Kak Ikhwan Zahid juga, mungkin teman-teman udah pada tahu gitu kan, Kak Ikhwan Zahid sering banget ngisi film, dubbing film. Aladdin juga dia sebagai aktor utama di Aladdin itu versi bahasa Indonesia ya, jelas. Terus ada Kak Iva juga, pokoknya banyak banget deh. Jadi gue juga kaget gitu loh, ternyata emang di dunia film tuh ternyata banyak banget teknik-tekniknya. Apa yang tadi lu bilang juga gitu kan, tentang bagaimana cara suara kita biar lebih tinggi, terus kemudian direndah dan lain sebagainya gitu sih. Nah itu gimana cara lu mempelajari
beberapa tekniknya. Kayak misalkan basic vokal lu itu anggaplah deep. Oke. Kayak halo halo. Kayak orang baru bangun lah. Kalau biasa orang TikTok kayak orang pada BM suara cowok baru bangun. Iya. Nah, itu kan salah satu mungkin teknik ya, teknik voice over. Oke. Terus tiba-tiba lu ingin mempelajari suatu teknik baru, suara high. Itu gimana cara lu mempelajari? Apalagi kan itu kayak transisi banget kan dari Oke. deep ke high. Cara mempelajarinya pertama yang jelas gue sering banget membaca baliho ataupun apa ya, tulisan-tulisan yang ada di jalanan. Oke. Misalnya kayak tulisan apa ya biasanya di jalanan ya, yang di baliho-baliho. Banyak sih, terlalu banyak Banyak. jadi gue bingung deh. Apa Sebagai ya? contoh yang tadi deh iklan Sprite. Coba impersonate dari suaranya Cak Lontong kan suaranya kayak ngomong biasa lah. Coba Oke. lu ubah ke high. Bisa nggak lo? Gua tantang nih. Sebenarnya, aduh, gila langsung tantang banget ya. Kalau untuk persis kata-katanya gue lupa sih. Oke, Pak, ya. oke. Cuman kayaknya gue bisa mungkin berbeda versi. Yang penting iklannya Sprite lah ya. Oke, taruh oke. lagi. Kayak contohnya apa nih? Sebutan tekniknya apa nih biasanya? Mungkin kalau dicoba pakai teknik yang high dulu kali ya. Boleh. Misalnya Oke, guys oke. ya. Udah tuh, misalnya aja udah high tuh tadi tuh. Misalnya aja udah high, oke? Apa ya kata-katanya? Aduh, gue bingung lagi harus kayak kata-kata. Oke. Apa coba? Ini deh, nama tempatnya. Oh ini. Kirana, Ya. Kirana Tea Tea House House. Oke. and Kirana House, Tea House. ya Apa? Tea House. Oke. Tea House and apa nih namanya? Space Roastery. Kepanjangan kayak. Terlalu belibet Oke. gitu. Kirana Tea House Space Roastery. Oke. Ada. Kirana Tea House lah ya. Ya, Kirana Tea House. Oke, Kirana Tea House. Kalau misal di high, teknik bahasa istilahnya tuh tune up kalau nggak salah. Oh ya, lah tone up. Oke, bener. Oke. Itu adalah kayak gini. Sorry kalau misal salah ya guys ya. Oh, nggak apa-apa. Mungkin- Namanya juga sama-sama masih belajar Betul. kan tujuannya. Betul. Oke. Kirana Tea House. Terus itu kan ada banyak beda lagi tuh, banyak beda lagi. Pokoknya banyak banget macam-macam intonasi misalnya jadi Kirana Tea House, Kirana Tea House. Jadi benar-benar kayak mencari mencari sebuah intonasi biar dapat gitu. Apalagi kalau misalnya kita udah punya klien yang kayaknya kurang gini deh, kayaknya kurang gini deh. Nah, itu PR-nya berarti antara TikTok sama produsernya ya, betul? Betul. Nah, itu kan tadi kan lu udah ngecobain cara beberapa teknik lah Oke. dalam Tea House. Itu kan biasanya kadang beberapa orang tuh lidahnya tuh suka belibet. Oke. Nah, lu pernah nggak sih ngerasain hal itu? Sebenarnya belibet tuh jadi penyakit sih Oke. bagi gue ya, karena gue aja kalau misal ini kalau mau tag itu kadang masih aja belibet, entah itu dari katanya lah atau dari terlalu kecepatan lah dan sebagainya. Ya bayangin aja kalau ada satu proyekan yang membutuhkan durasi misalnya 30 detik Oke. dengan kalimat yang padat Banyak. gitu kan, itu benar-benar jadi challenging. Misalnya kayak ayo cobain makanan ini sekarang juga. Tapi kan misalnya itu harus benar-benar kayak misalnya 5 detik gitu kan. Itu benar-benar jadi challenging juga sih, Pak. Cuman yang jelas untuk bagaimana ataupun solusinya supaya tidak belibet gitu kan. Ya, mungkin lu harus bisa mencobanya dengan mengulang-ulang kata itu beberapa kali dari yang awalnya ayo cobain makanan ini sekarang juga. Dari segitu sampai yang benar-benar kayak ayo coba makanan ini sekarang juga. Nah, itu kan masih kedengaran belibet kan. Nah kan, makanya benar-benar harus bisa ya terus belajar aja supaya bisa terdengar lebih jelas dari segi intonasi, dari segi artikulasi juga, biar oh iya iklan ini menyuruh kita untuk mencoba makanan tersebut. Enggak, apaan sih ini orang lagi ngobrol apa gitu kan, penyampaiannya nggak jelas dan lain sebagainya, kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Tadi lu bilang apa ya? Soal belibet ya? Oke. Belibet. Pastinya kan ada beberapa kata yang ada yang belibet di dalam suatu teks dengan video. Pasti ini kan kalau di dalam suatu produksi kan video dulu baru audio kan. Iya. Dan mana tadi lu bilang katanya ada beberapa kata yang mungkin masih belibet. Padahal kita sudah sering nyobain latihan lah segala macam. Cuma tiba-tiba suka belibet. Nah, itu terkadang orang kan baru mulai nih. Baru mulai belajar voice over, cuman kendalanya ada yang cadel.
Pasti kan latihan kan, entah itu tiba-tiba di katanya ada kata R, kata L, segala macam. Iya, iya, iya. Nah, lu pernah nggak sih, atau enggak, lu pernah ada temen yang kidal, atau mungkin lu sendiri kidal. Nah, tantangan ketika orang yang kidal mencoba kerana dunia voiceover, itu tantangannya seperti apa? Tantangannya yang jelas pasti terbuka juga kok. Maksudnya voice over ini tidak diharuskan untuk orang-orang tertentu saja. Takutnya kalau ada orang yang memiliki apa ya bahasanya, keistimewaan lah ya. Oke. Orang itu memiliki keistimewaan, Kurang misalnya sempurna. kurang sempurna dalam pengucapan R misalnya. Ya, mentor gue dulu pernah bilang kalau lu nggak bisa dalam satu teknik ini saja, lu harus bisa. Jadi mau gimana pun caranya, lu harus tetap belajar. Kalaupun memang ada orang yang mungkin kesulitan berbicara, mengucapkan kata R gitu kan, huruf R, ya lu harus belajar bagaimana caranya lu bisa terdengar R itu dengan jelas. Gitu. Dan kayaknya kalau semisal kayaknya kalau terus mau belajar, orang itu tetap pengen R ini lebih terdengar dengan jelas, kayaknya dengan belajar dia pasti bakal bisa deh. Masih bakal terdengar ya, mulai Pasti. lama-lama kan biasa. jalan Betul, macam. Tiba-tiba betul. R, bisa nih. Iya. Apa jangan-jangan orang yang kidal harus belajar voiceover kali ya? Apa gitu? Nggak ada yang tahu kan, who Iya, knows. nggak ada tahu. Nah, tadi soal belibet, soal orang yang punya kendala cadel. Ya. Nah, hal utama yang biasa orang lakuin ketika belajar di dalam dunia voiceover tuh, kayak misalkan gue tuh punya teman Oke. yang mungkin kalau mau tag itu ada latihan ngomong antara bibir A, I, U, E, O. Iya. Nah, di dalam voiceover juga sama nggak sih begitu juga? Sama, pasti sama banget. Itu kalau di kita di voiceover tuh mentor gue bilangnya itu lion face. Apa Jadi tuh kayak face? apa sih namanya? Bukan mengenyalkan dong. no. Apa sih? Bener-bener Biar bibir tuh lebih lentur. betul. Oke. Melenturkan seluruh anggota wajah, terutama bibir ini gitu kan untuk bisa mengucapkan beberapa kata. Apalagi yang benar-benar kayak R tadi, terus kemudian ada kata yang harus ditekan juga, itu namanya teknik emphasizing atau penekanan kata di beberapa kata sih sebenarnya kayak B, D, G, J, H gitu kan. Karena kalau kita tidak melakukan kurang lebih teknik itu tadi ya, kayaknya pasti bakal terus di ini sih, harus terus belajar lagi deh gitu kan untuk mau terjun lebih di dunia voiceover kayak gitu sih. Menarik ya. Menarik juga pasti. Voiceover, apalagi harus belajar line face tadi ya. Betul. Line face. Tapi lu pernah nggak sih kayak di dalam voiceover tuh ada yang kayak live nggak sih? Kayak misalkan lu ngisi suara cuman live, atau emang semuanya harus delay? Live gimana maksudnya? Kayak contohnya sebagai contoh, misalkan tadi lu bilang kan katanya di dalam voiceover kan nggak semuanya tentang dubbing. Oke. Entah itu pembawa berita lah segala macam. Itu kan salah satu ada hubungannya dengan voiceover. Nah, lu Oke. pernah nggak sih ngerasa kayak tiba-tiba lagi nge-voiceover, tiba-tiba lu lagi rekaman nih, dan itu live streaming, tiba-tiba lu salah dalam pengenaan, antisipasi apa yang bakal lu lakuin ketika lu ada kesalahan tersebut? Fun fact-nya, gue juga pernah pas waktu 2000 berapa ya, 2021 kalau nggak salah, itu gue ngisi ini sebenarnya voiceover, bisa dibilang voiceover, terus bisa dibilang juga pembawa acara. Karena gue ngisi acara pada waktu itu di kampus, acaranya anak film kalau nggak salah. Tapi posisi gue, fisik gue pada saat itu, gue nggak hadir di panggung, tapi gue benar-benar di belakang layar gitu kan. Terus menyambut beberapa tamu undangan, terus kemudian para petinggi-petinggi kampus dan lain sebagainya. Dan untungnya pada saat itu memang karena gue udah beberapa kali latihan, ya alhamdulillah semuanya lancar gitu. Jadi kayaknya untuk meminimalisir itu dengan cara ya terus belajar. Setidaknya lu ada waktu ketika lu perform ataupun ketika lu tampil, apalagi live streaming gitu kan, didengar dan dilihat oleh banyak orang. Ya untuk meminimalisir hal itu ya setidaknya lo harus belajar dulu. Misalnya sekitar 30 menitan lah untuk teknik client face tadi, terus benar-benar menekankan semua kata yang ada supaya nantinya bisa terdengar dengan jelas dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Oke. Kata-kata yang paling sulit ketika lo lagi voice over. Lo paling benci dengan kata apa sih? Kayak misalkan exit lah, atau enggak WK. Mungkin kalau orang ketawa WK. Nah, lu ada nggak sih kayak nemuin kendala dari beberapa kata? Kalau dari kata
kayaknya di apa ya? Kurang lebih nggak ada sih. Oh, nggak ada, oke. Cuman memang kalau itu tadi, kembali lagi ke yang tadi, yang mana kita dikasih waktu 30 detik, terus kalimatnya banyak. Nah, itu benar-benar jadi tantangan juga buat gua. Cuman kalau itu nyambung ke pertanyaan lu tadi, kayaknya gua masih harus belajar teknik giggling sih. Apa tuh giggling? Giggling itu adalah memasukkan unsur ketawa di beberapa kalimat. Jadi mau tidak mau lu harus ketawa gitu. Misalnya kayak wah, nah itu wah di akhir tuh setidaknya ada apa ya? Kayak Ada efek-efek ketawa gitu. efek ketawa gitu. Efek ketawa gitu, oke, iya. oke, mantap. Wah, akhirnya kita dapat juga nih. Nah, jadi teknik giggling itu yang mungkin sampai sekarang gue masih perlu belajar banyak sih, Pak. Iya, oke. Gitu. Kurang lebih dibikin senatural mungkin lah supaya dia terdengar. Lah ini dibuat-buat nih ketawanya, ini gak asik banget sih. Gak seru banget, Pak. Malah freak ya jatuhnya. Ini malah freak juga jatuhnya, kayak gitu sih kurang lebih. Oke, wow. Cuman gue pernah nemuin di brand. Oke. Kita nggak usah sebutin brandnya lah. Oke. Di video Oke. sama di voice over menurut gue tuh nggak ada nyambung. Kayak misalkan di videonya kita omong lah brand F&B. Oke. Kita coba kayak minum. Orang kalau bilang enak atau enggak, cuman kalau orang nyeruput di dalam iklan itu voice overnya tuh gini, enak. Nah itu kan high kan. Oke. Apalagi kan orang-orang nyeruput kan biasanya kan deep. Nah itu lu pernah nggak sih kayak nemuin temen lu atau enggak siapapun yang lu kenal ketika mengisi voice over di dalam suatu produk, cuman ketika kita ada tektok dengan suatu produser, misalkan produser, lu tolong dong nge-voice overin suara ini. Cuman di dalam pemikiran lo, sesuai ilmu yang lo udah pernah terapin, tiba-tiba nggak nyambung. Dan mau nggak mau lo kan pasti kan ngikutin permintaan dari produsernya kan. Nah, itu apa yang biasa lo lakuin? Apakah lo tiba-tiba secara diam-diam lo mengubah permintaan dari produsernya kah? Atau bagaimana? Ini udah masuk dapur rekaman ya berarti? Wah, benar. Apa namanya? Kan? Barangkali kan pernah. Iya. Oke. Sejauh ini ada beberapa kali. Mungkin kurang lebih kayak gini ya. Mungkin bukan untuk bermaksud membodohi ataupun apapun itulah bahasa kasarnya. Yang jelas karena mungkin gue juga beranggapan kayaknya si produser ini nggak tahu deh ada teknik ini. Akhirnya gue mencari mencuri cara untuk melakukan itu, tapi sebenarnya ada tekniknya. Ngerti nggak sih? Maksudnya sebenarnya ada tekniknya gitu loh. Tapi karena gue masih susah ataupun masih belajar untuk mendapatkan teknik itu, akhirnya gue mencari cara lain tapi tetap terdengar lebih enjoy aja gitu, dan layaknya si teknik ini nggak ada gitu sih. Sebenarnya kan tujuannya kan ingin mempertunjuk dengan baik kan. Ingin kayak misalkan ini kayaknya kalau misalkan iklan minum harusnya dibawa ke middle, cuman dari produsernya mintanya yang high. Itu kan nggak banget kan sebenarnya. Berarti tujuan lo tuh kayak sedikit mencuri. Betul. Cuma tetap pada konsep yang sesuai dengan permintaan dari produsernya. Itu tadi. Karena pasti produser pun kayak nggak mau tahu kan biasanya. Yang penting ini kan gimana caranya harus bener-bener meledak lah gitu kan. Saya ya gimana ceritanya mau meledak kalau tone suara kita pakai yang deep kan nggak mungkin. Tapi kan kita harus bisa mengeluarkan semua tenaga kita untuk menghasilkan suara yang tinggi. Misalnya kayak ajakan, ayo minum Blue Sky di Kirana Tea House dan lain sebagainya, kayak nih siang-siang gini enak banget nih kalau minum Blue Sky di Kirana Tea House. Promosi. Kayak gitu sih kurang lebih. Oke, kita udah ngebicarain soal teknik, konsep segala macam dari dunia voice over. Pasti kan orang kan ya nggak munafik lah. Orang tuh kan belajar voice over pasti kan tujuannya ke ranah yang lebih menguntungkan lah bahasanya. Lu misalkan ada tawaran dari suatu produk, dan lu mengiyakan. Biasanya tuh payment atau pembayaran dari voice over tuh pembayaran dari mana sih? Entah dari kata kah atau dari waktu kah atau dari mana biasanya kalau voice over itu? Kalau itu tergantung orang-orangnya juga sih. Cuman kalau gua
itu tergantung juga proyeknya seperti apa. Kadang gue juga ngasih red card tuh sesuai dengan kalimat atau kata gitu kan. Cuman kalau si kata-katanya dikit, si kalimatnya dikit, gue itu dari durasi. Jadi itu kembali lagi ke tergantung proyeknya itu tadi. Kalau gue kayak gitu sih. Berapa tuh? Kisaran roundnya deh, nggak usah secara eksplisit. Oke. Roundnya berapa? Biasanya melihat zaman sudah semakin berkembang dong, ya kan. Jadi mungkin dari gue aja kali ya, nggak usah dari orang lain. Oke. Biar gak ada ketersinggungan dan lain sebagainya. Kalau dari gue itu ngasih rekap tuh sesuai dengan proyeknya itu kayak dari kata sih. Oke. Misalnya gue dikasih tawaran untuk nge-VO-in project suatu instansi. Mereka lagi bikin company profile dan mereka butuh VO dan mereka hubungin gue untuk ngisi VO itu. Terus ya udah gue kasih aja red card gue segini. Tapi sebelumnya gue cek dulu tuh Pak kata-katanya. Oke. Karena takutnya ada beberapa kata yang salah atau mungkin karena harus dibenerin dan lain sebagainya, karena pasti si klien tuh se-fleksibel itu untuk bukan membenarkan, istilahnya lebih ke ini kalau misalnya ada kata yang salah lu benerin aja deh gitu kan. Oke. Nah gitu kan. Kalau mungkin kalau isi kata-kata dari skrip itu, satu skrip itu 100, gue per katanya tuh sekitar ya mungkin 2.500-an lah ya. Oke. 2.500 Per kata. Kalau dikali 100, ya udah ya sendiri. gitulah ya. Di bawah sini nih terminalnya. Ini kayak gitu sih. Oke, berarti red card tuh bergantung sama kata ya. Tergantung sama kalau kata. dari lo sendiri. Iya. Cuman kalau dari secara garis besar, kalau biasanya kan orang kan di suatu komunitas kan kayak nge-spill dong. Oke. Biar kita tuh punya gambaran soal Iya. red card kita. Nah, biasanya kalau orang tuh entah itu per kata juga kah atau gimana? Sebenarnya itu pasti tergantung dari orangnya masing-masing sih Pak. Ada yang emang enaknya per kata, ada yang emang enaknya per durasi, per satu video itu tadi, ada yang emang mau berapapun katanya, mau berapapun durasinya, gue kasih segini. Oke. Jadi itu emang memang banyak banget sih orang-orang yang kayak gitu. Cuman setahu gue, dan gue juga pernah nanya mengenai hal ini ke senior gue per VO-an, Kak Iva, itu benar-benar kayak langsung ya udah Bib, karena kamu punya nama, karena kamu udah ngisi beberapa voice over gitu kan, kayak itu dalam bidang advertising dan lain sebagainya, lo kasih aja ke segini. Cuman kalau misal emang mereka nggak mau segini, turunin aja dikit kayak gitu. Jadi masih fleksibel sih kalau berbicara soal angka ya. Oke. Di red card dunia per VO dan dubbing dan lain sebagainya. Pernah ada konflik nggak mengenai Banyak. Pernah ada konflik nggak soal red card lo, kayak misalkan lu hitungannya misalkan kita ulas, lu tadi mulai voiceover tahun berapa? Dari 2020 lah. 2020 pertama profesional. Maksudnya lu berani nyoba buat nge-voice over entah itu produk lah, instansi lah segala macam, tahun berapa? Sebenarnya gue pernah ngisi satu project radio Pak. Iklan di radio di daerah Jawa. Jawa terlalu general banget ya. Daerah Jawa. Aduh gue lupa lagi, pokoknya daerah Trenggalek dan lain sebagainya. Radio. Radio. Karena gue dapet tawaran itu dari kakak tingkat gue di kampus. Ini lebih gue kasih tawaran, dikasih gue kerjaan VO karena gini, ini first time project kan. Terus gue bilang enggak Mas, gue bilang gitu kan. Jadi kayak ya udah sih profesional aja Bang, gitu mah Bang gitu kan. Cuman karena gue itu benar-benar first time banget sih, dan ya gue ngisi VO produk semen kalau nggak salah, atau gue lupa lah pokoknya di ya nama juga iklan-iklan radio kan, benar-benar semua aja masuk. Dan ya udah gitu loh ya, thank you ya. Oke. Terus jadi berarti nggak ada kayak di awal tuh lu nggak dapat kompensasi. Sebenarnya diharuskan tuh iya, karena mungkin gue aja bisa dibilang gak enakan lah ya. Apalagi ini kembali lagi lah ya, karena orang gak enak itu bingung sih, karena ini adalah project pertama gue, dan mungkin gue juga berpikir kayaknya ini bakal menjadi batu loncatan juga buat gue ke depannya. Jadi ya udah, setidaknya gue punya bahasanya ya, mungkin bisa dibilang portofolio lah. Relasi juga pasti. Kalau gue udah pernah ngisi VO produk di salah satu radio di Jawa dan lain sebagainya lah ya, kayak gitu. Jadi itu sih, gue lagi-lagi berpikir kayak meskipun
harganya tuh tidak sesuai dengan apa yang gue tawarkan dan juga harapkan, tapi setidaknya bisa jadi batu loncatan. Siapa tahu ketika gue Penting. dapet project ini, gue dapet project-project lain tuh Pak. Dan memang Jalur lah intinya. dan memang apa ya? Alhamdulillah sejauh ini ketika gue berpikir seperti itu, dan alhamdulillah tawaran banyak dari mana-mana. Dan mungkin gue juga pernah Pak, ini mungkin cerita dikit kali ya. Boleh, Keresahan silakan. hati gitu ya, Boleh, guys, ya. boleh banget. Boleh banget. Karena Gimana gue tuh? pernah ngisi di apa ya? Aduh, sebenarnya kalau misalnya gue sebutin Nggak terlalu usah disebutin deh. eksplisit sih. Industrinya apa? Bukan ini. Ini bukan industri Pak masalahnya. Oke, instansi. Instansi pemerintah. Oke. Oke, instansi pemerintah, dan gua ngisi waktu itu dalam rangka project apa ya? Pembuatan kartu lah, pembuatan kartu. Oke. Pembuatan kartu, jadi mungkin kurang lebih kayak alur ataupun tahapan-tahapan bagaimana sih kita membuat kartu ini gitu kan. Jadi gue jelasin tuh kan, terus gue dikasih skripnya dan lumayan banyak skripnya, sekitar 2 halaman. Wow. Dan itu pasti banyak banget kan si kata-katanya itu tadi, dan ya mau tidak mau gue garap itu. Dan memang salahnya gue tuh di awal nggak ada kesepakatan Pak, nggak ada deal-dealan harga, karena pada saat itu gue belum berani untuk ngasih harga karena ya balik lagi tadi gue masih gak enakan kurang lebih kayak gitu. Oke, gue tarik lah tawaran itu, dan pada akhirnya gue record lah si video itu, dan kurang lebih videonya tuh 6 sampai 10 menitan lah. Sorry, itu berarti lu ngebuat voiceover tuh di dalam satu waktu. Maksudnya nggak kayak ada jeda-jeda gitu, nggak ada. Berarti langsung lu bacain dalam satu waktu 2 halaman itu. Kayak misalkan lu kan tadi bilang katanya ngebaca 2 halaman dalam durasi 6 menit. Itu dibacanya dalam satu waktu atau lu ada jeda-jeda gitu? Pasti jeda, Jong. Oh, pasti jeda. Pasti jeda. Kayak gue bener-bener kalau udah namatin satu paragraf nih, gue dengerin lagi. Kalau ada yang salah, gue retake lagi. Bener-bener kayak sedetail mungkin, Mbak. Karena gue juga berpikir gue nggak mau ngasih yang apa ya, asal-asalan lah. Apalagi hitungannya instansi kan. Betul. Gue pengen ngasih yang terbaik aja deh, gitu. Meskipun ya, harga sekarang. Tapi ya balik lagi tadi. Gue jalanin itu dengan setulus hati. Proyeknya jadi, ditampilin lah di Instagram sama YouTube-nya instansi tersebut. Singkat cerita, dan apa ya, mungkin ini bisa dibilang ada salah satu teman gue juga. Jadi intinya si project ini asalnya tawaran dari teman gue Pak. Dan teman gue tuh kerja di instansi pemerintah tersebut, gitu kan. Dan mungkin bisa dibilang harga teman gitu ya. Harga teman tuh tidak selalu baik teman-teman. Jadi salah nih, harusnya mindset orang-orang tuh kalau misalkan harga temen tuh dikasihnya apresiasinya ya sesuai sama red card yang kita minta lah, bukan minta tentang harga teman gitu. Ya udah lah, ntar paling ngopi doang Mbak, ntar aja bukan gitu guys. Makanya gitu kan, terus akhirnya gue tuh pernah pas waktu project itu udah beres, ya udah gue diajak ke rumahnya dia gitu kan untuk ya mungkin ngopi-ngopi, terus akhirnya kita ngobrol lah karena gue sempat amazed ternyata dia bisa masuk situ dan lain sebagainya, saling cerita lah intinya kayak gitu. Terus pas waktu mau balik gue Bib ini katanya ada ini, wah nggak usah sih, biasa kan gue kayak pura-pura nolak, wah nggak usah, wah ambil aja, wah nggak usah. Terus akhirnya ya iya sih gitu kan, masa sih nggak mau diambil gitu kan. Terus akhirnya gue ambil lah. Oke, karena posisinya itu di amplop, gue nggak tahu dong ya kan nominalnya berapa, sampai pada akhirnya gue di jalan kayak cuan nih amplop nih gitu bro, kan, pakai buat apa nih gue nih gitu kan. Sampai rumah, karena kebetulan pas waktu itu gue ngerjain project itu pas waktu di Tasik Pak, di rumah. Gue buka tuh kan amplop itu, ternyata pas waktu dibuka, oke, siap, terima kasih kalau sebelumnya. Bukan kayak kata ucapan selamat, terima kasih Habib. Gitu. Sebenarnya ada nominalnya Pak. Mungkin itu kiasan lah. Kiasan yang masa sih gue sebut nominalnya nggak lucu juga kan. Tapi intinya terima kasih sih, nggak apa-apa lah ya. Kembali lagi ke tadi. Ini sebagai batu loncatan gue untuk kedepannya. Secara tidak langsung gue juga ya masih nggak enak lah Pak, karena gue masih kecil gitu kan. Maksudnya nggak punya nama yang sebesar mereka. Dan dengan itu pun gue masih ya udah, gue terima kasih aja gitu. Setidaknya gue bisa jadi project itu bisa jadi portofolio gue untuk kedepannya, apalagi dimasukin ke Instagram lah misalnya gitu kan. Jadi kalau ada orang lihat nih orang udah pernah ngisi di ini nih gitu kan. Jadi kayak gitu sih kurang lebih ya. Berarti balik lagi ke portofolio dong ya.
Betul. Tapi Bukan. ya Oke. Gimana? karena zaman sekarang sudah berkembang gitu kan, mau tidak mau persoalan cuan harus bisa menuturkan. Apalagi orang kan mikirnya sekarang, ya lo voice over, belajar voice over segala macam, kalau ujungnya nggak kecuan buat apa? Iya pasti. Kalau lu baca, wah belajar aja gue, belajar aja. Goreng. Tolong Tolong tarik lah. lagi ucapan itu ya. Iya sih, Gitu bener sih. sih. Pasti ujungnya, Apalagi. oke. Kita tau lah, voice over kan yang bisa voice over kan ribuan lah skalanya. Oke. Di satu posisi, gimana caranya lu menarik suatu produser Oke. supaya lu tuh, oke, intinya gimana cara lu ngebedain dari banyaknya voice over yang ada? Oke. Mungkin baik lagi ke kita. Apakah sesuai pasti. dengan market kah? Atau lu ada pandangan tersendiri kah? Hmm. Gimana caranya lu ngebedain dari voice over lainnya kah? Kalau sesuai market pasti iya, Pak. Oke. Gitu kan. Ini tidak bisa jadi apa ya? Tidak bisa dibohongi lah kalau sesuai pasar tuh emang iya adanya kayak gitu. Bahkan orang pun udah mengenal nih suara siapa meskipun tidak ditampilkan mukanya, tapi secara tidak langsung orang udah tahu nih ini suara siapa gitu kan. Cuman kalau bagaimana cara kita untuk mempertahankan eksistensi kita sebagai seorang Itu khususnya dia. di dunia voiceover, dubbing dan lain sebagainya, ya itu tergantung kita. Pertama mungkin kalau dari gua karena gue juga melakukan hal itu saat ini, itu dengan bikin konten, terus apa ya, bikin perbanyak ikut lomba-lomba juga karena gua masih mahasiswa, jadi gua masih bisa ikut berkecimpung di dunia perlombaan. Dan ya secara tidak langsung orang-orang udah mengenal gue dari lewat lomba, dari gue bikin konten lah, entah itu di TikTok, entah itu di mana, di Instagram, Reels dan lain sebagainya. Jadi dua hal itu tadi sih, kayaknya kalau cara kita untuk mempertahankan eksistensi itu sih. Dengan ngebuat porto, dan porto itu lu kayak contohnya lu ngebuat nyalurin porto itu ke Instagram pribadi. Iya betul, karena orang di luar sana kan nggak tahu kita ya. Dengan cara itulah gitu, biar orang di luar sana tuh tahu kita secara tidak langsung. Apa ya, mungkin bisa dimulai dari memperbaiki Instagram lu. Kalau misal lu tuh adalah seorang VO lah, seorang MC lah, seorang yang apa ya, berkecimpung di dunia industri kreatif ini gitu. Karena ya mau gimana caranya lu harus melakukan hal itu. Kalau lu nggak melakukan hal itu ya gimana orang lain mau tahu gitu loh. Kayak gitu sih kurang lebih. Oke. Makanya gue juga sempat kaget, Pak. Alhamdulillah, balik lagi gue dapet tawaran juga, pernah ngisi di proyeknya BIS. BIS itu Banten International Stadium. Oke, kirain provider. Apa namanya? Banten, sorry tadi apa? Banten? Banten International Stadium. Oke, bis. Di Banten, pasti Oke. jelas. Gue dapet tawaran itu, pokoknya gak tahu kenapa ada orang random tiba-tiba DM Instagram gue, Pak. Gitu kan. Dan Bukan pakai fake account. bukan, Oh, bener-bener kayak kirain orang iseng gitu. Oh, Oke. terus gue sempet kaget kan, ini kenapa tiba orang-orang nge-DM gue. Jadi DM-nya tuh kurang lebih yang ngenalin diri kalau dia tuh orang dari perusahaan PT Persero, anaknya BUMN kalau nggak salah. Pokoknya BUMN sama PP itu satu. Terus ngenalin diri kalau dia dari sana, terus dia lagi butuh VO project dalam rangka dalam project company video profilnya si BIS ini. Karena katanya si BIS ini lagi dipromosikan ke vendor-vendor yang berkecimpung di dunia kayak gitulah, kayak gitu. Terus gue sempat kaget kan, terus gue nanya dulu kayak, Mas tahu saya dari mana? Terus dia bilang taunya dari Instagram, karena gue sempat ikut lomba lomba yang mungkin bisa dibilang senasional juga, dan alhamdulillah gue dapet juara pertama. Alhamdulillah. Dalam rangka 17 Agustus 2021 apa ya 2020 gitu, gue lupa. Ya udah, mungkin dia tahu gue tuh dari ikut lomba itu tadi. Terus akhirnya dia nge-DM gue untuk ikut projectnya mereka, dan gue sempet amazed, Pak, sampai sekarang. Maksudnya sampai gak bisa percaya aja gitu. Anjir, gue pernah ngisi VO ini gitu. Ya itu sih. Dan itu pastinya apalagi kalau dipublish, lo kayak pasti nyetel terus kan? Iya. Ada kesenangan tersendiri lah. Pasti. Pokoknya gue bener-bener kayak, ini bis nih, bis gitu kan. Ini suara gue nih. Kayak gitu sih. Oke. Tapi lu kayak pas lagi ngisi voice over pernah jet lag nggak sih? Dengan mungkin lu tadi pernah bilang katanya instansi. Oke. Instansi kan
nasional lah. Oke. Apalagi lembaga yang ada di Indonesia. Lu pernah kayak ngerasa jet lag nggak sih? Atau enggak lu kayak nggak percaya gitu ketika lu ngisi suara di salah satu instansi? Apalagi lu tadi bilang katanya buat company profile. Oke. Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu pasti sih Pak. Apalagi gue juga ya balik lagi ke tadi, gue masih nggak percaya masih apa ya? Ya gue masih nggak percaya kalau gue dapat proyekan ini gitu. Apalagi kemarin sempat magang juga di salah satu instansi pemerintah juga, dan pastinya itu membuat gue kepercayaan diri gue tuh muncul tiba-tiba bahwa suara lu tuh udah kepake di mana-mana gitu loh. Oke. Apa sih saran dari lo buat orang-orang yang pengen belajar voice over, pengen terjun langsung ke dunia voice over? Saran yang bisa lo kasih? Mungkin udah punya ya. Oke. Mungkin kalau saran dari gua itu ya khususnya di dunia VO kali ya. Khususnya Boleh. di dunia VO ya kita harus sama-sama belajar lagi gitu untuk memperdalam semua teknik yang ada. Terus kalau ada kesempatan untuk mengikuti perlombaan khususnya di VO, ya lu ikut aja. Karena fun fact-nya banyak sekarang kampus manapun atau mungkin produk apapun untuk ngasih tantangan kepada konsumennya ataupun kepada mahasiswa untuk nge-VO-in si produk ini. Kayak contoh kemarin baru aja si Shoe Smart tuh kayak produk lokal brand gitu kan. Mereka ngasih challenge buat konsumennya untuk nge-VO-in produknya mereka. Jadi ya mau apapun itu kesempatannya tentang VO khususnya ya lu coba-coba aja. Terus misalnya kalau misal gue masih terkendala di persoalan teknis, misalnya gue nggak punya device yang bagus lah, entah itu mungkin dari segi mic itu kan mikrofon, karena mikrofon adalah salah satu peran penting dalam dunia voice over. Ya gue juga dulu kayak gitu loh, karena gue gue dulu pas waktu pertama kali gue pakai headset Pak. Pakai headset yang benar-benar kayak kerebek gitu kan. Apalagi user Android, you know lah ya. Apalagi tapi disclaimer ya, teman-teman yang punya device Android jangan sampai berkecil hati ya. Betul, karena gue juga dulu berawal dari situ Pak. Kayak katakanlah dari headset yang 20 ribuan, terus gue mulai ada ketertarikan untuk ngikuti lomba. Ya menang apa nggak menang, ya lu coba aja. Mungkin dulu, ya. Dengan menang itu bisa jadi hasil ataupun buah yang selama ini lu tanam gitu kan, yang selama ini lu ya itu tadi. Cuman ya baik lagi, kalau lu ikut perlombaan jangan sampai lu berharap menang Pak. Karena kalau misal berharap menang ya takutnya nanti malah ngejatuhin ekspektasi. Iya, orientasinya bukan nyari pengalaman, bukan nyari relasi, tapi karena gue pengen menang, gue pengen juara 1, gue pengen juara 2, juara 3 dan lain sebagainya. Akhirnya ya ketika lu tidak mendapatkan yang sesuai dengan ekspektasi sesuai dengan harapan atau ekspektasi, ya udah mau gimana lagi. Jadi ya mulai mencoba aja dari device yang ya sepunyanya aja lah ya, karena gue juga dulu kayak gitu, tapi lambat laun pasti bakal terrealisasikan kok semuanya. Ntar ketika lu dapet satu proyekan atau ketika lu menang dalam satu lomba ini, lomba itu lu bisa beli mikrofon bagus lah gitu dan lain sebagainya. Karena to be honest, gue pernah mengumpulkan kurang lebih tiga kali gue ikut 3 kali lomba untuk beli satu mikrofon Pak. Dan alhamdulillah gue menang di 3 lomba itu dan semuanya juara 1. Wow. Dengan mungkin bisa dibilang range-nya cukup lama Pak, dari perlombaan 1 ke perlombaan ketiga. Tapi mau gimana pun karena gue butuh device ini, makanya gue nabung sampai pada akhirnya dirasa udah cukup nih uang nominal gitu kan. Akhirnya kayaknya gue udah mantep nih, udah pengen mau beli sesuai dengan apa yang kita punya aja. Jangan sampai kita pengen yang mahal-mahal deh, jangan pakai yang 2 jutaan atau sampai yang 1 jutaan, paling ya 500 juga udah banyak kok. Atau mungkin sekarang yang 200-300 juga udah banyak kan di mikrofonnya bagus kayak gitu sih. Nah gitulah, maksudnya kebanyakan orang sekarang tuh niatnya kayak gue pengen bikin ini, cuman karena kendala equipment gue kurang, akhirnya dia kayak kayaknya nanti deh, kayaknya ini nggak sesuai sama yang gue pengen deh. Jadi kayak semuanya tuh bukan berdasarkan niat, malah berdasarkan alat yang dipunya. Iya.
Apalagi kalau orientasinya lagi menang, gue harus menang. Itu Sih. pokoknya jangan dulu deh. Mending Oke. lu nyari pengalaman dulu, misalnya dengan latihan dulu, terus ngupload di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya, terus habis itu lu coba lebih gitu. Lebih lagi supaya lu bisa dapatkan hasil yang sesuai dengan pikiran lo. Iya. Dan tidak ada pikiran dengan alat yang lu punya. Oh, Oke. sip. Oke. Belakangan ini gue lagi sering lihat TikTok lo nih. Oke, Ya. siap. Nggak jauh dari kata konten dong. Kayak gitu dong. Kayak a day in my life. Habib Rabani. Oke. Itu tujuan lu bikin konten a day in my life atau enggak konten-konten yang lain tuh apa sih sebenarnya? Seperti apa yang telah tadi gue singgung, Pak. Oke. Itu bagaimana caranya gue bisa mempertahankan eksistensi gue sebagai seorang pengisi suara. Oke. Entah itu VO, dubbing, dan lain sebagainya. Cuman, ya balik lagi. Selain itu juga gue pengen pengen ngerasa hidup gue tuh berwarna aja gitu. Maksudnya, gue tuh pengen kebahagiaan gue yang gue punya, ataupun aktivitas yang gue punya, itu bukan gue aja yang menikmati. Oke. Tapi orang lain pun bisa menikmati. Makanya gue bisa bikin konten itu. Secara tidak langsung itu bisa juga memenuhi kegiatan gue dalam sehari-hari. Karena kalau misal sehari lu nggak ada kegiatan atau nggak ada kerjaan, ya lu nggak ngapa-ngapain, Cok. Kayak sayang aja kalau waktu lu dibuang-buang Wasting gitu time, loh. Wasting time banget kan. Makanya gue bikin konten itu biar gue dapat kerjaan, setidaknya ada editan lah, ada VO yang harus di record lah dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Selain karena hobi juga, anjay hobi nggak tuh? Selain karena emang gue suka aja untuk melakukan hal itu, ya gue pasti lebih ketika gue melakukan hal itu. Kayak gitu sih. Sebuah apresiasi ya. Terima Apresiasi kasih. buat diri sendiri, buat orang lain juga yang Betul. bisa menikmati konten yang udah lu sajikan. Ya, di luar dari orang itu suka atau tidak, setidaknya gue bisa berkarya lewat gue sendiri, lewat cara yang gue punya gitu. Karena mungkin banyak orang kayak alay banget sih lu bikin kayak gituan, alay banget sih, kayak ngapain sih orang lain? Itu malah nggak Iya kan? menurin niat lu buat Betul. Tapi fun fact-nya berkreasi. sekarang masih banyak kok, Pak, orang-orang di luar sana yang melakukan hal itu. Makanya jadi ya kayaknya gue alay deh kalau misal gue ngelakuin hal ini. Jadi ya udah, gue tuh pernah ngutip dari sebuah buku, Pak. Bukan buku bacaan ya, tapi buku tulisan. Dan Oke. lu tau gak sih kayak zaman-zaman SMP SMA terus Apa tuh? di bukunya ada quote kayak gitu kan. curahan diri kalau lu lagi gabut. Gue pernah ngutip ini, do more what makes you feel happy. Oke, do more. Bener-bener what makes you feel happy, dan lakukan lebih gitu apa yang kan. lu pengen lah. Gitu sih. Do more. What makes you feel happy. What? Makes you feel happy. What makes you feel happy? Oh. Oke, teman-teman. Karena hari sudah mulai gelap dan udah mulai ada panggilan alam. Habib, thank you banget udah mau ngobrol-ngobrol Siap, bareng soal sama-sama. voice over, soal konten, soal dunia voice over segala macam, tentang lu cerita background, mulai dari background hingga sampai lu meraih sebuah prestasi di dalam industri voice over. Oke, siap. Oke. Terima kasih Habib, thank you juga, banget. Karol. Siap. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa.